Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an, kelak ia akan di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selamat pagi. Bagaimana keadaan ayah bunda serta ananda yang berbahagia? Tentunya baik ya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini dapat bertatap muka di live Instagram Al-Muslim Jawa Timur dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Izinkan Ustazah di sini memperkenalkan terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah, saya Ustazah Dewi Rahmawati selaku perwakilan tim Tilawati. Untuk ananda, ayah bunda sekalian, bisa bergabung di Instagram Al-Muslim Jatim. Al-Quran merupakan ayat suci yang berguna sebagai pedoman kehidupan ini. Umat muslim hendaknya membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk membaca Al-Quran sendiri tidaklah dengan kemauan kita sendiri, melainkan terdapat tajwid yang harus difahami oleh pembacanya, termasuk dengan hukum-hukum dalam tajwidnya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan benar dan fasih, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di media pembelajaran lainnya, seperti Tilawati, kitab-kitab, buku sekolah, dan lainnya. Di dalam buku ilmu tajwid terdapat beberapa hukum bacaan. Sesuai urutan kita dalam mempelajari ilmu ini, sekitar 6-7 hukum yang mesti kita utamakan untuk proses belajar membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Ustazah membahas materi gunnah dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Oke. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah artinya dengung. Qaidah gunnah, setiap ada huruf nun atau mim bertasydid. Cara membaca, mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Contohnya, inna, amma. Coba Ustazah ulangi di papan tulis sambil ditulis nak ya. Gunnah. Gunnah itu mim bertasydid atau nun bertasydid. Jika ada mim bertasydid atau nun bertasydid, maka itu dibaca gunnah. Jika ada selain huruf hijaiyah dari alif sampai ya, misalnya ya bertasydid, itu tidak boleh dibaca dengung seperti mim bertasydid atau nun bertasydid. Contohnya, inna, nun bertasydid, membaca selama 1,5 alif atau 3 harokat. Misalnya di Al-Quran dalam surat Al-Kautsar,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Coba di sebelah mana hukum bacaan gunnah? Bacaan gunnah ada di depan sendiri, yaitu nun bertasydid. Inna dibaca mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Selanjutnya yaitu amma. Nah, sama, mim bertasydid dibaca mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Contohnya di surat An-Naba ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Di sebelah mana bacaan gunanya? Yaitu mim bertasydidnya. Amma. Oke. Cukup. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5, ya. 1. Iklab. 2. Idgham bi gunnah. 3. Ikhfa hakiki. 3. Idhar halqi. 5. Idgham bila gunnah. Oke, sekarang diperhatikan papan tulisnya. Hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama Ustazah bahas yaitu iklab. Iklab sendiri mempunyai arti membalik atau menukar. Kaidah iklab, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf ba, maka dibaca iklab. Cara membaca, membalik bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim dengan sedikit merenggangkan kedua bibir, disertai mendengung dan ditahan selama 1,5 alif atau 3 harokat. Contohnya, mim ba'dihim. Nun sukun bertemu dengan ba. Nah, cara membacanya bukan dibaca min ba'dihim, tapi harus dibalik bunyi nun sukun menjadi mim dengan sedikit merenggangkan kedua bibir, disertai mendengung dan ditahan selama 1,5 alif atau 3 harokat. Bagaimana? Mim ba'dihim. Contoh selanjutnya. Syikokim ba'idin. Sebabnya apa? Sebabnya tanwin bertemu dengan ba. Sama membacanya yaitu membalik bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim dengan sedikit merenggangkan kedua bibir, disertai mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Ustazah ulang. Bagaimana dibacanya? Syikokim ba'idin. Oke, selanjutnya yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan atau mentasydidkan dengan mendengung. Kaidah idgham bi gunnah, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Atau bisa dihimpun dalam bacaan yanmu untuk bisa mudah diingat. Oke. Hurufnya apa tadi idgham bi gunnah? Ya, nun, mim, waw atau yanmu. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca idgham bi gunnah yaitu memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf 4 tersebut dengan mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Contohnya,
Mayyasha'u. Sebabnya apa? Sebabnya nun sukun bertemu dengan ya. Jadi memasukkan bunyi nun sukun ke dalam huruf ya dan disertai mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Bagaimana membacanya? Mayyasha'u. Contoh selanjutnya. Mim mahishin. Sebabnya apa? Sebabnya nun sukun bertemu dengan mim. Jadi dimasukkan bunyi nun sukun ke dalam huruf mim disertai mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Coba dibaca. Mim mahishin. Oke, selanjutnya yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki artinya samar yang sungguh-sungguh. Qaidah ikhfa hakiki, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf 15 yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, wa, fa, qaf, kaf. Coba Ustazah ulang. Bacaan ikhfa hakiki bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf 15 yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, wa, fa, qaf, kaf. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ini, maka dibaca samar yang sungguh-sungguh. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf 15, condong antara izhar dan idgham, disertai mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Contohnya, wa antum. Sebabnya apa? Sebabnya nun sukun bertemu dengan ta. Jadi bukan dibaca wa antum, bukan. Ikhfa hakiki yaitu samar, jadi antara izhar dan idgham, bukan dibaca jelas dan bukan dibaca dengung. Jadi tengah-tengah, menyamarkan ya. Jadi wa antum. Selanjutnya yaitu nun sukun atau tanwin bertemu sa. Wal unsa. Coba ya. Wal unsa. Sebabnya apa? Sebabnya nun sukun bertemu dengan sa. Jadi bukan dibaca wal unsa, bukan, tapi langsung condong ke dalam huruf depannya, huruf ta, dan didengungkan selama 1,5 alif. Wal unsa. Contoh selanjutnya, kalau bertemu dengan jim, zanjabila, adada, min dzunubih, muazalah, asabili, masyurah, dan seterusnya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, maka dibaca ikhfa hakiki, samar yang sungguh-sungguh. Oke, materi selanjutnya yaitu izhar halqi. Izhar halqi artinya jelas atau tenggorokan. Ustazah ulang, izhar halqi artinya jelas atau tenggorokan. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan huruf 6 yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, maka dibaca jelas. Ya, di sini yang dimaksud jelas yaitu tidak boleh mendengung, harus dibaca jelas. Ya, idhar halki artinya jelas atau tenggorokan. Qaidah idhar halki, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf 6 yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, maka dibaca jelas. Cara membaca, membunyikan suara nun sukun atau tanwin dengan jelas, dengan tanpa mendengung, tidak boleh tawalud dan sakta ketika menghadapi salah satu huruf 6 ini. Apa saja tadi huruf 6? Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Oke, contohnya waman asdaku, man asdaku. Jadi tidak boleh dibaca tawalud atau waman asdaku, tidak boleh, atau sakta waman asdaku, tidak boleh. Jadi harus dibaca jelas. Waman asdaku, nun sukun bertemu dengan alif, harus dibaca jelas tanpa mendengung. Contoh selanjutnya, min hadin, tidak boleh sakta min hadin atau min hadin, tidak boleh. Jadi harus dibaca jelas nak. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas. Selanjutnya, min ghislinin, dibaca jelas. Apa ini sebabnya? Nun sukun bertemu dengan ghain, jadi dibaca jelas. Min ghislinin, bukan min ghislinin. Salah. Bisa difahami? Bisa ya? Oke, cukup yang idhar halki. Selanjutnya yaitu idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah, maaf. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan dengan tanpa mendengung. Qaidah idgham bila gunnah, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan dua huruf yaitu lam, ro. Lam, ro. Qaidah idgham bila gunnah, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf lam, ro. Qaidah idgham bila gunnah, ya, coba ustazah ulang. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf lam, ro. Cara membaca, memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf dua tersebut dengan tanpa mendengung. Jadi langsung dimasukkan ke huruf ro atau mim, ro atau lam. Contohnya, Ghafurur Rahim. Jadi tidak boleh dibaca mendengung. Ghafurur Rahim. Salah ya. Jadi harus dibaca masuk tanpa mendengung. Ghafurur Rahim. Nah, contoh lagi. Miladun hakimin. Mana sebabnya? Sebabnya nun sukun bertemu dengan lam.
Bagaimana cara membacanya? Dibaca masuk tanpa mendengung. Jadi langsung dibaca milah, bukan mil. Salah ya, nggak boleh. Jadi langsung dibaca miladun hakimin. Oke, sudah. Jadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5. 5 itu apa saja? 1 iklab, 2 idgham bi gunnah, 3 ikhfa hakiki, 3 izhar halki, 4 izhar halki, yang kelima idgham bila gunnah. Semua ini di antara hurufnya iklab sama hurufnya idgham bila gunnah terhimpun dalam huruf hijaiyah 28 itu. Jika kita memahami mana yang masuk ke dalam bacaan iklab dan mana yang termasuk bacaan idgham bi gunnah, insya Allah kita akan membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik, tentunya fasih. Mana yang harus dibaca jelas, mana yang harus dibaca dengung, itu akan bisa dibedakan. Jadi tidak asal-asalan kita membaca Al-Qurannya. Oke. Demikianlah penjelasan Ustazah mengenai gunnah dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita dari segala penyakit yang mewabah ini, khususnya dari COVID-19 ini. Untuk anak-anak al-muslim, kalian tetap di rumah, Al-Qur'annya tetap dibaca, tetap tadarus Al-Qur'an biar bacaan kita semakin hari semakin bagus. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata Ustazah yang kurang berkenan di hati di hati Anda, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga wabah ini akan selesai sehingga kita dapat kembali berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat di kampus tercinta kita, yaitu Al-Muslim Sekolah Sang Pemimpin. Ya anak-anak ya? Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.